Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Apa saja peristiwa dalam perjalanan dari Mekah hingga tiba ke Madinah? Ayo kita saksikan, kita belajar bersama tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah diawali dengan peristiwa sahabat Ali bin Abi Thalib menempati tidur Nabi Muhammad SAW karena kaum musyrik sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sebelum semakin meluas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy ingin mencelakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana itu. Orang musyrik yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau dengan memakai selimut berwarna hijau buatan Hadratul Maut yang biasa beliau pakai. Dan Nabi Muhammad SAW berhasil keluar rumah dengan membaca firman Allah dalam surah Yasin ayat ke-9. Awal perjalanan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 20 Safar tahun keempat kenabian, di tengah kegelapan malam, keluar dari rumah Abu Bakar, beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Jalan yang sempit, terjal banyak bebatuan. Sebelum jauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengucapkan kecintaannya kepada kota Makkah, tanah kelahirannya. Demi Allah, engkau kota Makkah adalah sebaik-baiknya bumi Allah yang Allah paling cintai. Di dalam Gua Sur, setelah memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dicek keamanannya, kemudian Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Gua Sur. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW nginap di Gua Sur
bersama Abu Bakar, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Setiap malam datang berkunjung putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Para tokoh musyrik sangat kecewa. Mereka memberi tugas tim pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka akan dijanjikan hadiah besar bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW, akan diberikan 100 onta. Pemuda Quraisy mondar-mandir ke seluruh arah. Saat di sekitar Gua Sur berjumpa dengan seorang pengembala, dia berkata, mungkin saja mereka ada di dalam gua tersebut. Abu Bakar mendengarkan perkataan itu sambil berkeringat. Ia khawatir mereka itu akan menyerang ke dalam Gua Sur. Kemudian orang-orang Quraisy naik ke atas gua dan turun lagi. Kemudian melihat ke pintu gua. Ternyata di pintu gua ada sarang laba-laba dan 2 ekor burung di pintu Gua Sur. Kata orang yang melihat pintu gua itu ada sarang laba-laba, menyampaikan kepada temannya, jadi saya mengetahui tidak mungkin ada orang di dalamnya. Karena ada sarang laba-laba itu mengindikasikan gua ini tidak akan dimasuki atau belum ada orang masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan. Nabi Muhammad SAW berbisik ke Abu Bakar, jangan bersedih hati, Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Perjalanan ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dijemput oleh Abdullah guna mengantar beliau ke Madinah dengan membawa dua ekor unta yang dititipkan oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang tidak biasa dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah menuju Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan hangat dan penuh gembira. Penduduk Madinah yang mendengar Nabi Muhammad tiba di Kuba berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat Nabi Muhammad Nabi Muhammad membangun Masjid Kuba. Pada hari Jumat bersama Abu Bakar menuju Madinah, dan sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat tiba. Maka
Nabi Muhammad sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan sekitar 100 orang. Setelah sholat Jumat, rombongan menuju ke Yasrib yang sejak itu berubah menjadi Madinatul Rasul yang disingkat menjadi Al-Madinah. Penduduk Madinah yang menyambut kedatangan rombongan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar disebut kaum Ansor. Sedangkan rombongan yang ikut Nabi Muhammad dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Demikian sekilas kisah singkat sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terima kasih, saya Mahmud SPDI, Guru Agama Pendidikan Agama Islam, SDN 2 Sumbawa Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.